Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema meyakini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pecinta Al-Quran yang toleran. Siswa-siswi yang budiman, tentu kalian sudah tahu bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang ada. Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dengan mempelajari bab 2 ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep iman kepada kitab secara lengkap, sehingga mampu membimbing kalian menuju akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. 2. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sejumlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagian disebut dengan kitab dan sebagian yang lainnya disebut suhuf. Sedangkan pengertian kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan yang utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Adapun nama-nama kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, dan keempat adalah kitab Al-Quran. Siswa-siswi sekalian, perlu kita ketahui bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini merupakan pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut bangsa Yahudi. Berikutnya kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat ini juga diturunkan untuk kaum Israel. Nabi Daud menggunakan kitab ini untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Berikutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel, yaitu Yahudi. Menurut Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Berikutnya kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran merupakan pedoman atau petunjuk bagi seluruh umat manusia. Demikianlah siswa-siswi sekalian materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya, yakni menjadi generasi pecinta Al-Quran.